Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, tapi saya rasa ini adalah fundamental topik yang teman-teman harus mengerti juga. Cukup simple, namun kita akan membahas lebih detail lagi. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas di video kali ini adalah DCA, ya, DCA atau dollar cost averaging. Sebenarnya ini strategi ini apa? Ya, kita sering membahas, atau saya pun di video juga sering membahas ini di DCA aja atau dicicil biasanya gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan breakdown sebenarnya ini dollar cost averaging itu strateginya seperti apa sih gitu ya. Secara time frame bagaimana, tipe-tipe dollar cost averaging menurut saya bagaimana gitu ya, dan apa yang suitable, apa yang cocok untuk teman-teman juga. Nah, jadi kita akan bahas breakdown untuk hal tersebut. Cukup simple sebenarnya. Hopefully teman-teman menemukan video ini membantu juga. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan video ini membantu, mungkin bisa bantu like ataupun share videonya gitu ya. Ataupun komen kalau ada pertanyaan juga. Kita akan coba langsung masuk aja ke dalam pembahasan ini. Dan teman-teman mungkin bisa komen juga apakah teman-teman suka mengerti atau kita membahas satu term di investing juga seperti ini ya. Komen aja di bawah. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya, dimana apa sih itu dollar cost averaging. Oh, mungkin sebelum kita masuk juga, saya mau promosi juga. Kalau teman-teman yang belum join juga, mungkin bisa join channel Telegram saya gitu ya. Di sini ada linknya di deskripsi, free. Kita bagikan analisa teknikal maupun untuk fundamental, update berita-berita terbaru juga, semua berada di sini gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa join aja kalau mencari komunitas kripto. Ada grupnya juga, tapi harus join channelnya dulu gitu ya. Di deskripsi ada untuk linknya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan apa sih itu dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini sebenarnya bukan sesuatu yang term di kripto doang ya. Ini lebih karena untuk di investing juga. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan kata-kata DCA ataupun dicicil kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu? Nah, di sini kita baca dari Google aja. What is dollar cost averaging? Dollar cost averaging is the practice of investing a fixed dollar amount on a regular basis. Jadi ini lebih karena untuk invest ya, bukan teman-teman, bukan trading. Ini teman-teman invest a fixed dollar amount, artinya adalah ya dananya fix gitu ya, dan regular. Jadi ada time frame-nya gitu, ada time frame-nya. Regardless of the share price. Jadi kita nggak akan fokus terhadap harganya juga ya, harga dari suatu aset tersebut ya. Dan memang yang dibutuhkan dari dollar cost averaging adalah di sini adalah develop a discipline investing habit ya, harus disiplin gitu. Ini yang harus diubah mindsetnya gitu. Dimana kalau di dollar cost averaging ini kita nggak fokus terhadap price atau harga, tapi kita lebih terfokus untuk ya waktunya kapan ya. Ini akan kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Nah, balik ke dalam DCA, makanya tadi kita lihat dari sini saya sudah bahas juga. Kalau di financial market kita sering membahas atau menemukan term invest atau trading gitu ya. Kalau di dollar cost, kalau kita melakukan DCA ya pasti kita namanya invest gitu ya, karena ini untuk long term ya, secara jangka panjang ini long term time frame. Kalau teman-teman tanya dollar cost averaging ya, mungkin teman-teman kalau yang swing trade bertahun-tahun ini mungkin cocok gitu ya, long time frame gitu ya. Kenapa di kripto ini menjadi salah satu strategi terbaik di kripto? Karena di kripto ini sering ada yang namanya cycle ya, bull market cycle, di mana market mengalami kenaikan besar ya, yang kita alami mungkin di tahun kemarin 2021 ya, ataupun 2020, atau bear market di mana market mengalami penurunan besar juga. Ya, ini yang kenapa membuat kripto ini sangat-sangat bagus untuk di dollar cost averaging ya, karena dia ada cycle-nya. Dan kapan waktu terbaik untuk dollar cost averaging? Bukan pada saat bull market, bukan pada saat market mengalami kenaikan. Ya, karena ini market udah lagi naik di sini, kita baru mulai invest istilah di sini. Justru pada saat market lagi mengalami penurunan, misalnya market lagi naik terus lagi mengalami penurunan seperti ini waktunya kita untuk dollar cost averaging istilahnya, sebelum market lagi naik lagi ke arah ini. Ya, jadi kalau teman-teman mau invest ini pada saat bear market. Bear market ini adalah pada saat market turun ya, seperti yang kita alami saat ini. Gitu. Makanya saya bahas juga di sini adalah best time to invest adalah pada saat bear market. Dan kita fokusnya adalah nggak time the market. Jadi kita bukan timing the market ya, kita akan lebih fokus ke dalam sistemnya ya, disiplin. Ya, kita bagi beberapa tipe dollar cost averaging di sini. Ya, kita bagi, langsung kita kasih contoh juga. Saya bagi sebenarnya ada 3 ya. Pertama adalah time based dollar cost averaging gitu ya. Lalu ada price based dollar cost averaging, lalu ada combination. Ya, kombinasi ini adalah kombinasi keduanya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat mungkin di buku ataupun di internet, biasanya pasti orang-orang kalau ngomongin dollar cost averaging ini adalah time based. Artinya ya regular basis seperti yang kita bahas di sini. Nah, di sini ya.
Artinya bagaimana? Artinya kalau misalnya teman-teman berkomitmen, oke, kita cicil misalnya Bitcoin gitu ya, setiap 1 bulan tanggal berapa beli Bitcoin, istilah seperti itu adalah time base gitu ya, setiap 1 bulan sekali atau setiap minggu sekali, itu time base ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah less skill ya, nggak membutuhkan skill yang complicated, yang rumit gitu ya. Teman-teman nggak usah mengerti tentang analisa teknikal atau cara membaca grafik gitu ya, karena teman-teman harus ingat aja, oke, ini minggu pertama gitu ya, misalnya di bulan Februari waktunya beli Bitcoin ya, minggu pertama di bulan Maret beli Bitcoin lagi, kan seperti itu. Jadi simple aja, cuma harus butuh disiplin sama konsistensi. Ini time based dollar cost averaging gitu ya. Lalu yang kedua adalah price base. Price base ini harga ya, artinya bagaimana? Ini sedikit berbeda. Kalau price base ini adalah seperti ini. Contohnya ya, misalnya teman-teman melihat grafik Bitcoin ya. Kita lihat grafik Bitcoin. Oke, dollar cost averaging price base adalah pada saat harga Bitcoin misalnya di area level 21.000, teman-teman beli. Pada saat harga Bitcoin di level 20.000, misalnya gitu, teman-teman beli lagi gitu. Pada saat harga Bitcoin di level 19.000, beli lagi gitu. Ini namanya price base karena fokusnya terhadap harga gitu ya. Kita nggak tahu 1 tahun atau 2 tahun lagi, tapi pada saat harganya terkena di harga tersebut, asetnya gitu ya, dibeli. Tapi ini harus ada skill, require skill, dan mungkin lebih efektif gitu. Kenapa? Karena mungkin pada saat misalnya market lagi naik seperti ini ya, misalnya di sini market ada sedikit bounce gitu ya, ini kita udah nggak beli lagi gitu ya. Kenapa? Karena udah nggak ada bisa dibilang di atas harga atau order beli kita gitu. Tapi kalau harga turun lagi, kita mulai beli. Harga turun lagi, kita mulai beli gitu. Biasanya kalau orang-orang yang implement price based dollar cost averaging ini, ya mereka harus mengerti tentang analisa teknikal. Belinya mungkin pada saat di level support saja. Kalau lagi naik, nggak beli dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi yang menurut saya paling oke sebenarnya adalah combination ya, atau kombinasi. Ini adalah kombinasi dari time base maupun price base. Jadi bukan hanya dari segi waktu doang, tapi dari segi harga. Ya, artinya bagaimana? Artinya mungkin kalau teman-teman lihat secara grafik Bitcoin, misalnya kita kasih contoh gitu ya. Di sini kita lihat Bitcoin mengalami penurunan gitu ya. Lalu kita bisa lihat, oke, kita mungkin tentukan level supportnya. Ini saya nggak akan terlalu analisa mendalam gitu. Jadi mungkin kita lihat di sini level supportnya, lalu kita lihat di sini level supportnya gitu ya. Lalu mungkin kita lihat di sini juga di level bawah sini ada level supportnya gitu. Jadi kita lihat ada 3 level support di sini, dan kita melihat mungkin secara kombinasi kalau harga Bitcoin menyentuh misalnya kita buka price di sini. Nah, misalnya di sini ya. Kalau harga Bitcoin di bawah level 20.000 gitu, misalnya di level 19.000-an, ini kita akan mulai dollar cost averaging. Jadi dollar cost average zonanya itu di area ini. Di bawah level 20.000 gitu. Selama Bitcoin masih di bawah level ini, setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali saya akan beli Bitcoin. Ini namanya kombinasi gitu. Kenapa? Karena pada saat harga Bitcoin di atas level 20.000, kita udah nggak mau beli lagi. Tapi pada saat di bawah, dollar cost averaging kita akan berjalan terus. Kenapa? Karena kita melihat level 20.000 ini menjadi level support, atau mungkin ya secara harga Bitcoin ini cukup relatif murah, under value gitu ya. Ini kan sesuai, ini kembali lagi, ini disclaimer on and do your own research gitu ya. Saya nggak bilang level 20.000 ini adalah harga yang bagus untuk dollar cost averaging, tapi ini hanyalah sebagai contoh saja ya. Teman-teman mungkin maunya belinya di harga 16.000. Kalau bisa Bitcoin di level 16.000 lagi sampai level, misalnya di sini kita bahas level 11.500, kita akan mulai dollar cost averaging di area ini, yaitu bisa juga. Ini tergantung time frame analisa teman-teman. Tapi menurut saya ini paling efektif sih secara kombinasi. Kenapa? Karena kita melihat pada saat harga Bitcoin lagi bounce seperti ini, dan kita merasa ini mungkin nggak terlalu kuat gitu ya. Gitu, kita mencoba untuk melihat, oke, kita beli pada saat support saja. Oke, Bitcoin di bawah level 20.000, kita beli setiap minggunya atau setiap 2 minggu sekali. Ini yang bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi ini kenapa dollar cost averaging ini cukup efektif gitu ya. Bahkan di sini saya lihat mana ya. Nah, ini MicroStrategy ya, kita lihat dari sini ya. MicroStrategy is only down minus 20% atau turun 20%. Kenapa? Karena mereka punya sistem adalah dollar cost averaging into the market. Bahkan mereka sempat beli Bitcoin di harga tinggi. Kalau teman-teman lihat di sini nih, mereka sempat membeli Bitcoin di area level nih April 4 2021. Di area 59.000 mereka beli. Di Mei juga mereka beli di area 55.000. Tapi mereka baru turun 20%. Kenapa? Karena mereka konsisten aja.
ya konsisten setiap 2 minggu sekali atau setiap bulan, itu tergantung teman-teman, atau setiap kuartal mulai beli Bitcoin gitu ya. Time after time the markets have proven ya, selama berjalannya waktu, bahwa DCA atau DCA atau dollar cost averaging is the best strategy, but people are still out trying to time the bottoms. Ya, fokus dari dollar cost averaging adalah kita nggak tahu bottom crypto itu atau bottom Bitcoin itu kapan. Pada saat kita buat video ini, kita nggak tahu apakah level 15.600 ini menjadi bottom. Bisa saja Bitcoin turun sampai ke level 12.000, atau bisa saja ini adalah bottom ya. Tapi kita fokus aja untuk ya cicil Bitcoin aja di area yang memang menurut kita ini reasonable untuk mulai membeli Bitcoin. Seperti itu. Ini yang membedakan atau pentingnya dollar cost averaging gitu ya. Dan memang fokusnya ke dalam time frame yang lebih luas ya. Harus ada disiplin, konsistensi gitu ya. Lalu avoid bias juga, artinya kita nggak akan fokus terhadap harganya ya. Kita fokusnya long termnya aja. Jadi kita nggak melihat oke, sekarang Bitcoin lagi naik ke area ini, kita lihatnya mungkin ya pada suatu saat Bitcoin akan kembali ke level 40 ribuan, 50 ribuan di sini. Ya otomatis kalau kita mulai dollar cost averaging di bawah sini, ini at least kita udah untung mungkin 100% gitu ya, udah untuk 100%. Kalau memang kita melihat secara long term basis ya. Ya kenapa bisa lihat long term ya? Kembali lagi di crypto itu biasanya ada namanya cycle ya, yang tadi kita bahas di awal. Ini bull market sama bear market. Biasanya dikatakan cycle yang mulai mengalami uptrend atau bull market itu pada saat setelah halving gitu ya. Dan halving terjadi, next halving ya, kalau teman-teman mau tahu kapan, kita balik ke sini. Ini saya sudah ada sempat ada kasih tanggal halving ya. Nah, halving mungkin di tanggal April 2024 ya, kisaran area itu ya, tanggal itu. Jadi kenapa mungkin 2023 ini menjadi salah satu tahun yang sebenarnya bagus untuk mulai akumulasi Bitcoin, akumulasi kripto-kripto yang teman-teman merasa yakin. Ya di sini saya juga membahas ya di bawah sini. Kripto apa yang bisa di dollar cost averaging? Ini tergantung dengan risk appetite teman-teman. Teman-teman maunya ya high risk, low risk, atau bagaimana gitu ya. Kalau rekomend saya mungkin ya ke dalam Bitcoin, ke Ethereum, ke kripto-kripto besar aja gitu ya. Tapi ke kripto-kripto kecil yang berfundamental kuat pun juga menarik untuk mulai di dollar cost averaging. Seperti itu. Ya. Nextnya kita akan bahas tentang dollar cost averaging juga. Dollar cost averaging ini bukan hanya untuk beli bertahap ya. Saya suka mengimplementasikan bukan dollar cost averaging in, artinya kita beli doang, tapi kita juga bisa dollar cost averaging out. Ya pada saat kita mulai mau menjual ya. Pada saat bear market kita dollar cost averagingnya cicil bertahap ya, jual beli bertahap. Tapi pada saat bull market mulai terjadi, pada saat di sini, oke ternyata kita mulai naik, ini waktunya kita jual bertahap gitu. Jadi sebenarnya ini bisa kita lakukan untuk beli maupun buat jual juga. Hampir sama juga. Kalau jual artinya oke, minggu ini jual, minggu kedua jual, minggu ketiga jual, minggu keempat jual, seperti itu. Ya bertahap aja. Mau harganya naik lagi atau turun lagi, tetap kita jual. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ya ini kita di dalam bull market. Ya kalau memang nanti ini saatnya pada saat market mulai mengalami kenaikan lagi, seperti itu. Jadi kira-kira ini ya eksplanasi mengenai DCA atau dollar cost averaging gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, menemukan video ini membantu juga gitu ya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan hopefully juga bisa membantu teman-teman semua ya. And itu saja video dari saya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.